Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channelnya Oti Bisalim. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat itu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tentang satu amalan zikir atau satu amalan doa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawamkan ketika beliau selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud. Yang mana khasiat atau keistimewaan dari zikir ini ialah selain dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita dari segala arah, dan Allah juga akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat kelak. Sahabat beriman, perlu kita pahami, untuk meraih tahajud yang sempurna, kita haruslah selalu meluruskan niat dan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih ridho dan rahmat ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat merasakan keistimewaan dari sholat sunnah tahajud tersebut. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang akan sangat dianjurkan, dan Rasulullah SAW tidak semata-mata menganjurkan sholat sunnah ini jika tidak ada keistimewaan ataupun keutamaan yang sangat luar biasa yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bisa mengistimewakan dalam sholat tahajud tersebut. Sholat sunnah tahajud ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, pada sebagian malam salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat maktubah atau salat fardu, dan puasa apa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan? Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, salat yang paling utama setelah salat maktubah atau salat fardu adalah salat di tengah malam atau salat tahajud, dan puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa mendawamkan sholat sunnah tahajud tersebut, sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umamah Al-Bahili bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diharuskan kepada kalian melakukan qiyamul lail, karena sesungguhnya qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kalian, dan qiyamul lail ini merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan melebur berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Untuk bisa menggapai khasiat dari sebuah doa atau zikir, perlu kita pahami dan ketahui, kita haruslah membacanya ataupun mengamalkan zikir tersebut atau doa tersebut di waktu-waktu mustajabah, yaitu di waktu sepertiga malam. Dan salah satu waktu yang sangatlah mustajab yaitu di akhir sepertiga malam tersebut ataupun di waktu sahur, terkhususnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan apabila jika kita mengamalkan zikir ataupun doa itu, sebuah amalan itu setelah kita selesai mengerjakan sholat sunat tahajud ini, maka insya Allah ijabah Allah kepada doa kita, ijabahnya Allah terhadap zikir-zikir kita akan lebih dekat. Dan barang siapa yang membacakan zikir berikut ini setelah selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, maka
bukan hanya kesalahannya saja yang akan diampuni oleh Allah, akan juga membuka pintu-pintu kebaikan untuknya dari segala arah, dan Allah akan melindungi dari segala hal yang tidak kita inginkan, baik di dunia maupun di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Sebagaimana suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa membaca doa ini 1 kali setelah sholat tahajud, niscaya semua kesalahannya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah bukakan pintu-pintu surga untuknya, serta Allah bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan dari segala arah, dan Allah akan melindungi dia dari segala hal yang tidak diinginkan, baik itu di dunia, di alam kubur, di akhirat kelak. Adapun cara pengamalannya, yang pertama, tentulah kita harus memaksimalkan sholat sunnah tahajud ini, luruskan niat dan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah selesai mengerjakan sholat sunnah tahajud, yang pertama, bacakan dulu istighfar sebanyak yang kita mampu. Astagfirullahaladzim dengan bilangan semampu kita. Kemudian yang kedua, membaca salawat dan dengan bilangan sesuai kesanggupan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian zikir yang ketiga, yaitu barulah kita membacakan doa ini, dan dibaca hanya 1 kali saja, dan apa doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana walakal hamdu Muhammad sallallahu alaihi wasallam farli maqadamamtu wa ma ahartu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah, yang mana artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit, bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firman-Mu benar, adanya surga itu nyata, neraka pun demikian, para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu-lah aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karena aku rela dikai hanya pada dasar putusanku. Karenanya ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian hari, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Engkau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya untuk melaksanakan ketaatan, dan tiada kekuatan untuk menjauhi maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin mendapatkan hasil ataupun pengabulan yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakanlah doa ini di waktu mustajabah, yaitu setelah selesai melaksanakan sholat tahajud dengan urutan. Yang pertama, lakukan sholat tahajud dengan sempurna. Kemudian setelah selesai tahajud, kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bilangan yang kita kehendaki. Kemudian yang ketiga, membaca salawat dengan bilangan yang kita kehendaki. Barulah kita membacakan doa ini 1 kali. Dan yang keempat, barulah kita adukan segala doa kita, segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa-doa kita dan hajat kita, cita-cita akan secepatnya Allah kabulkan dan tunaikan. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.